Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis kegagalan chef mesin uap pabrik gula yang berlokasi di Gending. Beranggotakan dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Fauzi, absen 1. Yang kedua saya, Zaki Mirza Pradana, absen 4. Nomor 3, Muhammad Irfan Yudhistira, absen 7. Nomor 10 nomor 4 saya Rafi Ferdinand Amanullah, absen 10. Dan untuk nomor 5 yang terakhir yaitu saya, David Putra, absen 13. Kemudian slide pertama akan dijelaskan oleh Mas Rafi Budin. Silahkan. Baik, untuk slide pertama yaitu menjelaskan tentang kondisi kerja. Mesin tersebut mendorong piston yang menyebabkan piston bertransaksi bolak-balik menggerakkan piston rod yang terkunci dengan pasak pada crosshead. Gerakan transportasi tersebut bolak-balik diubah menjadi rotasi dengan connecting rod yang menghubungkan crosshead dengan crank. Itulah yang memutar poros atau shaft utama mesin uap yang terdapat shaft yang terletak pada mesin uap ini menghubungkan bagian flying wheel, engkol, dan gear yang dihubungkan dengan mesin penggiling. Input yang dihasilkan dari perputaran engkol dan flying wheel sebesar 54 rpm dan reduksi dengan gear sebesar 2,5 rpm untuk disambungkan ke mesin penggiling pada gambar yang ada di sebelah kiri. Untuk kegagalannya yaitu mesin uap di pabrik gula Gending ini bekerja selama 24 jam pada musim giling, di mana sekitar 4-6 bulan. Mesin tua mengalami kegagalan berupa patah bagian tengah atau yang di gearnya. Kegagalan terjadi karena shaft menerima beban secara berulang, sehingga terjadi kelelahan hingga mengalami patahan berupa rotating bending. Untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis komposisi material. Dilihat dari tabel di atas bahwasanya perbandingan penggunaan material poros yang seharusnya digunakan yaitu IC 4340 dibandingkan dengan di lapangan yaitu IC 1040 menunjukkan perbedaan signifikan dalam sifat mekanik, di mana IC 1040 memiliki fatigue strength sebesar 340 MPa, shear strength 390 MPa, dan tensile strength 540 MPa. Sedangkan untuk IC 4340 memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu 740 MPa, 770 MPa, dan 1150 MPa. Pemilihan material yang kurang tepat dapat menyebabkan kegagalan pada poros mesin uap kedua. Untuk analisis selanjutnya yaitu analisis makroskopisnya. Pada gambar yang terletak pada sebelah kiri, terlihat bahwasanya terdapat 3 bagian hasil patahan secara visual. Yang pertama terdapat pada awal retakan atau yang biasanya disebut dengan crack initiation, terletak pada daerah KW pada gambar A. Kemudian terjadi perambatan retak atau yang biasa disebut crack propagation, terletak pada hampir seluruh permukaan patahan pada gambar B. Lalu pada bagian akhir patahan atau yang biasa disebut final fracture terlihat pada gambar C, yang hanya menyisakan sebagian kecil area permukaan patahan poros yang memiliki permukaan sangat kasar. Untuk selanjutnya yaitu analisis mikroskopis. Menurut pengamatan SEM, pada hasil pengamatan SEM tersebut terlihat jelas adanya retakan dan juga terdapat garis-garis striasi halus pada permukaan patahan shaft tersebut. Faktografi pada patah shaft dengan pembesaran 400 kali. A adalah daerah initial crack, B daerah propagation, dan C adalah daerah final crack. Hasil uji SEM terlihat pada permukaan patahan terdapat garis striasi halus. Garis striasi yang timbul disebabkan karena adanya pembukaan berulang yang dialami oleh komponen sebelum patah. Pada gambar tersebut, hasil dari uji SEM pada permukaan patahan shaft.
Gambar A merupakan daerah yang awal retakan ditunjukkan dengan permukaan yang halus. Pada gambar B menunjukkan adanya retakan dan arah dari propagasi. Di daerah tersebut juga terlihat adanya garis striasi halus. Adanya retakan menandakan awal terjadinya kegagalan pada material shaft. Pembebanan berulang dan terus-menerus yang dialami oleh komponen menyebabkan retak yang terbentuk dan mudah menjalar hingga akhirnya mencapai dimensi yang cukup signifikan untuk menyebabkan komponen patah. Pada gambar tersebut, C merupakan hasil uji SEM pada daerah akhir patahan. Dari hasil SEM tersebut terlihat patahan lebih kasar dan lebih gelap. Next. Untuk berikutnya yaitu analisis mikroskopis menurut pengamatan mikro. Pada hasil pengamatan struktur mikro terdapat dua fasa yang diperoleh yaitu fasa ferrit dan perlit. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada diagram fasa Fe3C bahwa baja dengan kadar karbon 0,4% memiliki fasa ferrit dan perlit. Pengamatan struktur mikro shaft menggunakan etsanital dengan pembesaran 200 kali. A adalah daerah initial crack dekat dengan patahan. B adalah daerah propagation dekat dengan patahan. C daerah final crack dekat dengan patahan, dan yang terakhir adalah D daerah yang jauh dari patahan. Dari pengujian struktur mikro, pada gambar tersebut didapatkan struktur mikro ferrit dan perlit yang mendukung karakterisasi material ini sebagai baja karbon sedang atau medium. Pada gambar tersebut menunjukkan hasil pengujian struktur mikro material shaft di daerah yang jauh dari patahan. Terlihat hasil dari pengujian struktur mikro tersebut terdapat dua fasa, yaitu fasa ferrit dan perlit. Hal ini sesuai dengan diagram Fe tadi, bahwa struktur mikro dengan kadar karbon 0,4% adalah ferrit dan perlit. Berdasarkan hasil perhitungan persentase fasa dengan menggunakan aplikasi VGFs, menunjukkan bahwa material shaft memiliki persentase ferrit dan perlit sesuai hasil perhitungan menggunakan level rule yang terdapat pada tabel 4.2 tersebut. Dengan yang selisih tidak terlalu signifikan, di mana kadar perlit dan ferrit berturut-turut berdasarkan hasil dari level rule, yaitu sekitar 49,5% dan 50,5%. Sekilas pada gambar tersebut tidak ada yang berubah karena struktur yang terbentuk tetap ferrit dan perlit. Akan tetapi, struktur mikro di daerah yang dekat patahan terlihat butirnya semakin mengecil dan dapat dilihat pada tabel 4.3, di mana nilai grain size pada dekat patahan lebih besar, sedangkan yang jauh dari patahan nilai grain size lebih kecil. Hal ini terjadi karena adanya strain hardening. Bahan yang mengalami pembebanan pada umumnya terjadi peningkatan tegangan dalam yang dikenal dengan strain hardening. Beban, khususnya beban tarik yang dikenakan pada bahan, maka bahan mengalami reaksi terhadap beban tersebut. Dengan mengalami deformasi, dalam hal ini mengalami regangan atau strain. Semakin besar tegangan tarik yang diberikan, maka semakin besar pula kekerasan yang terjadi pada bahan. Next. Berikutnya adalah penyebab kegagalan. Penyebab kegagalan di sini ada 4. Yang pertama, kesalahan komposisi kimia material tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pabrik gula gending. Hasil penelitian menunjukkan material memiliki komposisi IC 1040. Yang kedua, pola patahan yang terlihat rotating bending ditandai dengan adanya awal retakan atau initial crack pada daerah QW. Dilanjutkan dengan adanya penjalaran retak atau propagation yang ditandai dengan adanya garis striasi halus, dan akhir patahan atau final crack pada daerah dengan permukaan yang kasar. Yang ketiga, daerah QW menjadi titik lemah karena adanya konsentrasi tegangan akibat geometri tagikan.
sehingga lebih rentan mengalami retakan awal saat menerima beban dinamis berulang. Yang keempat, hasil uji kekerasan menunjukkan nilai kekerasan di sekitar area patahan lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam proses manufaktur atau perlakuan tanah sebelumnya. Next. Baik, dari beberapa kasus dari slide pertama sampai akhir ini, kami menemukan rekomendasi, termasuk dari rekomendasi dari jurnal, yaitu kesalahan komposisi kimia material yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pabrik gula gending. Nah, material SAF-nya itu seharusnya memiliki standar ASAP 705 dengan komposisi IC 4340. Namun yang digunakan oleh pabrik gula ini, materialnya memiliki komposisi IC 1040. Analisis komposisi material pada SAF ataupun pada material lainnya sebelum digunakan. Hal ini penting karena jika terjadi kesalahan pemilihan material, maka besar kemungkinan material tersebut mengalami kegagalan material. Baik, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.